Sudah? Sekarang kita masuk jam kedua ya. Ya, tadi yang belum absen nulis kelas, nama lengkap, sama absen. Jangan lupa, jangan kebolak-balik. Nanti kalian nggak terbaca di ini. Ya. Terus perhatikan, sekarang silahkan dibuka bukunya bab kerajinan. Bab kerajinan. Kemarin kita sudah sampai ke kerajinan bahan keras alam ya. Yang buatan. Itu ada apa saja? Ada apa saja yuk? Kayu, logam, terus sama apa? Iya, pintar. Terus nanti, kemarin tugasnya sudah dikerjakan belum? Bagus, kalau yang sudah, pasti nilai kalian itu lebih tinggi dibanding yang belum mengumpulkan. Karena apa? Bu Eti, anggap yang belum mengumpulkan itu, apa ya, dablek banget. Ya, karena apa? Kalian sudah kelas 9, sudah saatnya kalian untuk serius, karena kalian akan melakukan tes yang akan membawa kalian untuk memilih sekolah yang kalian sukai. Ya. Terus sekarang kita lanjutkan lagi ke PowerPoint. Kemarin kita sudah sampai bahan keras ya. Sudah jelas sampai yang kemarin? Sudah ya. Nah, kita nanti lanjutkan lagi karena kita akan ngebut. September kita sudah mulai PTS. Ya. Kamu itu waktunya sangat singkat atau sebentar ketika kelas 9. Ya. Jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Bu Eti akan share PowerPoint yang kemarin, nanti kita pelajari sama-sama. Kalau kalian bingung silahkan nanti tanyakan ke Bu Eti. Ya, tanyakan ke Bu Eti, boleh melalui Japri. Perhatikan, kalian kalau mengerjakan yang praktek, ya, silakan kalian itu share di grup kelas mapel maksudnya, ya, di grup mapel, di share-nya di grup. Tapi kalau kalian mengerjakan yang tugas terstruktur, itu silakan dijapri ke nomor yang ada di grup pembelajaran yang punya Bu Eti. Jelas ya? Jelas ya? Untuk yang praktek, silahkan nanti kalian boleh langsung kirim ke grup mapel. Karena tugas nanti yang akan Bu Eti berikan yaitu kerajinan. Kalian itu membuat kerajinan sendiri. Boleh dibantu orang tuamu, boleh. Boleh dibantu anggota keluargamu, boleh. Yang penting kalian itu tidak membeli. Tapi tidak dibikinkan. Ya, tidak dibikinkan. Kalian nanti Bu Eti kasih tugas tentang kerajinan keras, ya, yang dari alam, contohnya bambu, kayu, rotan, ya, yang sering kalian jumpai di sekitar kalian, pasti kayu dan bambu, ya. Nanti silakan kalian membuat kerajinan itu. Bu Eti lebih menghargai hasil karya yang jelek tapi bikin sendiri daripada yang bagus tapi membeli. Ya, kalau yang membeli nanti Bu Eti anggap itu tidak mengumpulkan. Bagus sih bagus ya, tapi kan bukan hasil karyamu kan. Nah, nanti untuk tugas praktek kalian di rumah ya. Tugasnya praktek kalian di rumah membuat kerajinan yang berbahan dasar apa? Bahan keras alam. Ya, berupa kayu boleh, bambu boleh, teman-temannya itu boleh. Ya, contohnya teman-temannya itu apa? Bambu yang kecil itu loh, yang hanya batang-batangnya itu boleh. Terus kayu yang sudah potongan-potongan kamu jadikan kerajinan juga boleh.
Ya, tidak harus membeli. Tidak harus membeli bahan. Cari aja yang ada di sekitar kalian. Jelas sampai sini untuk tugas? Rania, jelas? Ya, yang belum jelas siapa yang belum jelas? Nada, jelas Nada? Yang belum dinyalakan videonya, kalau mau Bu Eti anggap ada, silakan dinyalakan. Karena Bu Eti juga belum hafal. Bu Eti kenal kamu kelas 7 ya. Sekarang udah kelas 9, pasti ada yang berubah. Makanya Bu Eti harapkan silakan videonya dinyalakan. Untuk tugas, sudah paham belum? Duyan, paham belum? Paham. Panji, paham. Adini, Adini, paham ya? Arsa, paham? Untuk tugas, silahkan kalian kumpulkan paling lambat minggu depan. Bu Eti kasih waktu 1 minggu dari hari ini. Berarti kapan? Jumat depan. Ya, Jumat depan. Ya, jelas ya? Kalian tidak usah cari yang tidak ada di sekitar kalian, tapi cari aja yang ada di sekitar kalian. Tidak usah kamu harus mengharuskan, harus ini, enggak ada, harus ini, enggak usah. Itu namanya menyengsarakan diri sendiri. Ya, cari aja yang ada. Mudeng ya Nabila? Nabila mudeng enggak? Nabila Sofiana. Oke, Bu Eti lanjutkan untuk PowerPoint ya. Silahkan kalian perhatikan. Kalian dibuka bagian jenis dan karakteristik. Di buku paket halaman 13. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Sudah ya? Kita lanjutkan. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras itu terdiri dari beberapa, salah satunya yaitu bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk, ada 1 bahan keras alam, 2 bahan keras buatan. Itu yang akan kita bahas pertama itu bahan keras alam yang buat tugas kalian itu prakteknya nanti ya. Yang kemarin sudah kita bahas, Bu Eti hanya mengulang sebentar supaya kamu ingat ya, jadinya nanti kalian tidak bingung. Yang pertama itu ada bahan keras alam. Bahan keras itu berarti bahan kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar kita. Ya, judulnya aja udah bahan keras alam, berarti dia dicarinya atau diperolehnya dari alam sekitar kita. Ya, itu juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, terus perhatikan sifatnya. 1, kuat. Itu sudah jelas ya. Ini hanya mengulang saja ya. 2, padat. 3, tidak mudah berubah bentuk.
Apa iya kayu mudah berubah bentuk kalau tidak dibentuk kita? Enggak kan ya? Dia itu susah dibentuk kalau tidak diubah oleh manusia untuk membuat kerajinan. Kalau kayu, ya bentuknya tetap kayu, bundar, ya kan? Panjang. Tapi kalau sudah dibuat kerajinan, dia pasti akan berubah bentuk. Bisa menjadi meja, bisa menjadi kursi, bisa menjadi lemari, ya tidak. Iya ya. Terus berikutnya, contoh bahan keras alam, yaitu satu kayu. Itu kalau yang belum pernah lihat kayu, itu coba lihat. Kayu sudah pernah lihat belum? Sudah dong, kalau belum ya bohong banget. Yang kedua, bambu. Bambu sudah pernah lihat? Sudah juga. Dia memiliki ruas dan buku. Dia juga memiliki rambut-rambut halus yang dinamakan kalau di sekitar kita itu lugutan. Ya tidak? Ya ya, itu sangat gatel. Makanya jangan pegang-pegang kalau belum dibuang rambut halusnya. Itu bambu. Yang ketiga, rotan. Rotan itu mirip seperti bambu, tapi dia itu lebih langsing. Ya, tidak manusia aja yang bisa langsing, tapi tumbuhan juga ada yang langsing. Contohnya ini rotan. Rotan sama bambu sama-sama mempunyai buku dan ruas. Ya, tapi dia itu cenderung lebih apa? Langsing atau lebih kecil bentuknya, tapi dia sama-sama tinggi. Mudeng ya? Nah, sekarang kayu. Kayu itu mempunyai jenis-jenis. Yang pertama itu ada kayu hitam. Kayu hitam itu tidak yang dibakar. Yang dibakar itu namanya arang. Tapi ini adalah jenis kayu yang berwarna hitam. Terus kemudian jenis kayu jati. Ini tekstur dalamnya, warna dalam kayunya itu berbeda-beda. Kalau kayu jenis jati ini biasanya mendekati ke orenan, coklat keorenan, ya. Orang itu biasanya lebih memilih kayu jati daripada kayu hitam. Karena apa? Tekstur ini dalamnya kayu itu seratnya lebih menarik daripada yang warna hitam. Terus berikutnya kayu mahoni, dilihat warnanya. Kayu albasia tahu nggak? Kalau yang rumahnya dekat sama pohon-pohonan, kalau kayu albasia itu namanya kalbi. Ya, kayu kalbi. Dia juga bisa digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Tapi kenapa orang lebih memilih kayu jati? Karena kalau kayu albasia itu ketahanannya lebih apa? Lebih mudah rusak daripada kayu jati. Semakin lama kayu albasia itu nanti bisa kropos. Tapi kalau yang kayu jati itu waktunya lebih lama, ya. Terus berikutnya, ciri-ciri kayu. Memiliki serat atau urat yang indah. Contohnya itu kayak yang di background-nya Bu Eti itu adalah jenis serat kayu. Ya. Mudeng enggak? Serat kayu. Berarti yang ada di dalamnya kayu atau dagingnya kayu mempunyai gambar atau kayak manusia ya sidik jari, tapi itu di kayu. Jelas enggak? Farah Cahya jelas enggak? Aduh kamu cantiknya kok jadi hilang ya, gelap banget ya. Enggak kelihatan. Terus berikutnya, tahan lama dan dapat dibentuk atau diukir. Biasanya kalau kayu itu menggunakannya ukiran supaya dia terlihat indah, ya. Terus sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Contohnya, pintu yang ada di rumah kalian itu biasanya terbuat dari apa? Pintu dari kayu ya.
Iya, dia itu tergantung dengan suhu atau cuaca. Contohnya, kalau yang biasa dibuka, dia itu seret, dia itu memuai. Ya, kalau dibuka susah, dia itu memuai. Apalagi kalau terkena cahaya matahari lama, terus dia terkena cahaya atau tidak terkena cahaya atau perubahan musim dari panas ke dingin, dia itu gampang sekali memuai. Jelas ya? Ya, berikutnya. Sekarang bambu. Bambu itu sudah pernah lihat ya tadi ya yang memiliki apa? Rambut-rambut halus yang membuat kalian gatel kalau menyentuhnya. Ciri-cirinya batangnya itu kuat, tapi pelapukannya itu cepat terjadi jika terkena air terus-menerus. Ya, tidak hanya kayu, bambu juga sama. Kalau terkena air setiap hari, dia itu mudah mengalami pelapukan. Pelapukan tahu? Amoh ya, atau mudah patah. Terus berikutnya, memiliki rongga ukuran 1 cm hingga 20 cm yang tadi Bu Eti sebutkan itu ada ruasnya. Antara jarak ruas satu ke ruas satunya itu bisa dari 1 cm hingga 20 cm. Jelas ya? Ya. Terus memiliki ruas dan ruas batang. Tekstur batangnya halus. Halus apa kasar? Halus apa kasar kalau dipegang bambu? Halus, pintar, Wina. Terus, dapat dipotong berbentuk sayatan atau utuhan. Batangnya kuat. Ini ciri-ciri rotan nih. Rotan itu hampir sama dengan bambu, ya, memiliki rongga. Tapi rotan itu ada yang tidak mempunyai rongga. Jadi rotan itu kadang ada yang berongga dan kadang ada yang tidak berongga. Jadi di dalam rotan itu penuh, ya, tidak ada rongganya. Terus dia itu tumbuhnya di mana? Di rawa-rawa. Jadi di daerah kita itu sangat susah untuk menjumpainya ya. Yang sering kita jumpai yang mana? Yang bambu, ya tidak? Apa kalian sudah pernah melihat rotan di sini? Belum ya, sama sekali belum ya. Iya, karena rotan itu sangat susah didapatkan di sini karena di sini sudah termasuk apa? Tidak seperti kayak di Sumatera itu yang masih banyak apanya? Rawa-rawa atau hutan-hutannya. Ya. Terus berikutnya, tekstur batangnya juga halus. Terus dapat dipotong kayak tadi, kayak bambu berupa sayatan dan juga bisa berupa utuhan. Kalau kamu nanti pengen membuatnya dari rotan, itu susah karena jarang dijumpai di sini. Tapi kalau bambu itu masih mudah karena masih banyak di daerah sekitar kita ya. Terus memiliki ukuran panjang mencapai 10 meter atau lebih karena hidupnya menjalar dan melilit. Kalau bedanya sama bambu, ya, bedanya sama bambu, bambu itu kan tidak melilit ya, tapi dia apa? Panjangnya itu tidak ke teman-temannya, ya kan? Hanya lurus aja. Tapi kalau rotan, dia itu melilit ke teman-temannya. Jadi dia itu muter-muter ke teman-temannya. Tahu melilit kan? Tahu kan? Ya, itu juga bedanya sama bambu. Sekarang yang kedua, bahan keras buatan itu ini pengertiannya. Ya, pengertian bahan keras buatan. Bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur
dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat yang kuat dan tahan lama. Terus jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya. Ini yang kedua ya, yang buatan ya. Ini kita sudah masuk yang kebuatan ya. Itu ada kaca. Pernah lihat kaca? Kalau kamu bercermin itu pakai apa? Pakai cermin kaca apa pakai cermin kayu? Kalau kayu bisa lihat muka kalian nggak di situ? Enggak kan? Kalau yang cantik jadi nggak kelihatan, tapi dia kelihatannya hanya kayunya aja. Tapi kalau cermin itu biasa yang kita gunakan ya setelah mandi mau dandan ke sekolah, pasti kerudungan itu ya, yang ngaca-ngaca dulu. Ya, tanpa kaca kalian tidak pede untuk pergi kemana-mana. Kenapa Bu Eti bilang seperti itu? Karena kalau kita sudah pernah tatap muka, Bu Eti lagi menjelaskan, pasti ada yang mulai ngaca-ngaca di meja itu di laci. Ingat nggak? Nah, jangan ya. Terus kaca, jenis bahan keras buatan, salah satunya ada kaca, wujudnya transparan dan bening. Ya, tapi kalau yang buat bercermin itu biasanya sudah dilapisi sehingga dia bisa memantulkan apa? Bayangannya kalian. Ya. Terus ketebalannya itu sangat bervariasi ya. Ketebalannya itu sangat bervariasi. Bervariasinya contohnya ada yang menggunakan ukuran meter atau milimeter. Kalau cermin menggunakan apa? Nabila. Ukurannya apa Nabila kalau cermin? Nabila Dinta. Kalau cermin itu ukurannya pakai meteran atau pakai milimeter? Kalau cermin. Talia, pakainya apa Talia? Ukurannya kalau kaca? Meteran atau milimeter? Milimeter. Kalau Mea, cerminnya kamu pakainya ukuran apa? Meteran atau milimeter? Tebalnya? Apa? Milimeter. Kalau Aisyah, pakainya milimeter apa meteran? Iya, betul. Kalau kaca biasanya itu ketebalannya menggunakan milimeter, bukan meteran ya. Kalau meter itu 1 meter aja udah tebal banget ya. Makanya kita menggunakan milimeter. Permukaannya itu licin dan kilap. Ya kan? Udah pernah melihat cermin? Meraba cermin udah pernah belum? Gafra, udah pernah belum? Udah ya? Licin dan mengkilap dia. Terus kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Contohnya apa yang bisa dilebur dari kaca? Apa contohnya Aisyah Trisna? Contohnya apa yang bisa dilebur? Kaca itu dilebur di dalam panas, dia bisa dibuat yang sering kita pakai. Apa? Apa Aisyah? Aisyah, istri Rasulullah ya kamu ya? Apa? Contohnya gelas. Kamu kalau minum pakainya gelas yang beling itu apa yang plastik? Pakainya yang apa, Rania? Pakainya yang apa gelasnya? Yang beling kan? Dia pakai apa dia? Iya, tapi biasanya kaca itu mudah pecah, ya, mudah pecah. Dan kalau ditempelkan sudah tidak bisa
seperti semula lagi. Ya. Semula lagi. Sekarang kita masuk ke logam. Tadi yang kaca sudah jelas belum? Wendy sudah jelas, Wen? Yang kaca? Yang kaca? Ya, sekarang kita masuk ke yang logam. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Kita masuk ke yang logam. Logam itu terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, ada yang emas, dan ada yang kemerahan atau kecoklatan. Dan juga ada yang keabu-abuan. Ya, logam itu tidak hanya cuma satu warna. Yang biasa kita pakai itu yang berwarna emas, ya tidak? Antingnya kamu kan berwarnanya kuning itu ya, kuning emas ya. Ya, kalau laki-laki ya nggak pakai panji. Ya, kalau perempuan itu biasanya kan ada juga yang menggunakan kalung, ya. Itu berwarna emas, tapi jangan salah karena logam itu sangat berwarna-warni. Contohnya warnanya ada warna perak, keabu-abuan, kecoklatan dan kemerahan. Ya. Jelas ya, pahami ini loh ya. Logam tidak hanya satu warna, tapi dia berwarna-warna. Ya. Selama ini kamu taunya logam itu pasti berwarna emas kalau tidak perak. Iya ya. Tapi dari sini kalian sudah tahu, oh logam itu berarti nggak cuma warna emas dan perak, tapi ada warna kemerahan dan juga ada yang kecoklatan dan keabu-abuan itu ya. Ya, terus bentuknya ada yang tebal dan berat, ada juga yang pipih, tipis dan ringan. Kalau kamu susah membedakan, contohnya itu, kamu ke toko emas, pasti gramnya itu berbeda-beda. Ya, kalau yang tebal, berat, pasti gramnya itu lebih berat dibandingkan yang tipis atau pipih. Jelas ya? Oke, lanjutkan lagi. Nah, proses produksi kerajinan bahan keras. Sekarang kita sudah masuk ke prosesnya. Ya. Tadi berarti kalau yang bahan keras buatan itu ada berapa macam? Ada berapa macam tadi barusan banget. Mea, ada berapa macam Mea? Bahan keras buatan. Ada 2 dong. Ya kan, ada 2 kan? Kaca dan logam. Sekarang kita masuk ke proses produksi kerajinannya. Berarti dia menggunakan teknik apa saja yang biasa digunakan. 1, ukiran, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup. Ya. Kalau yang ukir itu buat jenis apa? Kerajinan apa? Kerajinan keras alam yang berupa kayu, pahat itu juga kayu, cukil juga kayu. Kalau anyam dan potong sambung itu biasanya rotan dan bambu. Ya. Kalau yang biasanya logam itu menggunakan cetakan, ya. Biasanya itu menggunakan cetakan, tidak hanya ditiup, tapi dia menggunakan cetakan, ya. Bisanya bentuknya cincin itu bervariasi karena dia itu dicetak berbagai macam cetakan. Jelas ya? Liontin juga sama. Terus anting-anting juga sama, ya.
Terus sekarang bahan keras alam itu dibuat antara daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda-beda. Kalau di sini, kalau kerajinan keras alam biasanya menggunakan apa? Di daerah kita menggunakan apa? Di daerah kita itu biasanya menggunakan apa? Bambu. Ya, karena di daerah kita masih banyak sekali dijumpai apa? Pohon bambu. Biasanya itu dianyam-anyam ya. Contohnya yang bisa buat ke sawah para pak tani itu namanya apa? Caping. Itu bahan dasarnya apa? Caping sama dengan todong. Iya apa tidak? Ya, itu biasanya menggunakan apa? Menggunakan bambu. Ya. Terus kalau kerajinan kayu, itu biasanya menggunakan teknik ukir atau pahat. Ya. Di Indonesia itu sudah dikenal oleh mancanegara sejak zaman dahulu kala. Salah satunya yaitu ukiran. Ya, ukiran biasanya kalau daerah kita itu di mana? Daerah kita di Jawa Tengah. Di mana? Jepara. Pinter-pinter ya kalian ya. Iya, di Jepara. Salah satunya itu. Terus daerah yang dikenal lagi juga ada Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan lain-lain. Ya, bahan pembuatan kerajinan kayu. 1, kayu. 2, lem kayu yang kalian perlu gunakan besok ketika praktek. 3, cat kayu. Ya. Besok ketika kalian praktek itu menggunakan kayu, bambu atau rotan, tapi yang sering dijumpai di daerah kalian ya. Terus finishingnya juga harus semenarik mungkin. Jelas? Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Ya. Sampai sini jelas? Ya, untuk tugas kalian sudah paham tadi? Sudah. Kalian membuat kerajinan alam, kerajinan keras alam yang ada di sekitar kalian. Mudeng ya Rania? Gita? Mea? Dini? Cahya? Wina? Nabila dan semuanya. Ya. Nanti kalau yang belum jelas silakan kalian japri ke nomor yang ada di pembelajaran ke Bu Eti. Ya. Terus kalian ketika membuat bahan dan alatnya itu difoto dulu. Langkah-langkah pembuatannya juga difoto dulu. Ketika kamu sedang bikin difoto, Ya. Terus hasil akhirnya itu yang sudah di finishing, yang sudah dipelitur misalnya, yang sudah dicat misalnya, itu difoto sama kamu yang sedang memegang. Ya, dikasih keterangan nama lengkap, kelas, nomor absen. Jelas? Itu nilai keterampilan kalian, kalau maksimal nilai kalian itu sangat tinggi di keterampilannya. Karena nilai keterampilan yang Bu Eti kasihkan itu pasti di atas 90 kalau dia itu bikin sendiri dan dia itu menarik. Ya. Jarang yang di bawah 90 kalau apa? Kalau kalian itu cepat mengumpulkan dan lebih menarik daripada yang lainnya. Sudah jelas sampai sini? Jangan lupa dikumpulkannya minggu depan. Dari hari ini. Kalau Bu, misalnya saya sudah selesai hari Senin, boleh dikumpulkan. Ya,
Bu, saya udah selesai pas hari Kamis, boleh dikumpulkan. Ya, minggu pertama itu yang nilainya lebih baik daripada yang minggu kedua atau seterusnya dan ada yang tidak mengumpulkan berarti nol. Ya. Udah jelas ya? Udah jelas sampai sini? Jangan lupa kalian menuliskan nama, nomor absen dan kelas. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti kalian ke WA Japri Bu Eti. Oke? Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah absen, silakan kalian boleh meninggalkan Zoom.